aplikasi yang kami rancang. Yang pertama-tama saya perkenalkan dulu anggota kelompoknya. Yang pertama ada saya sendiri, Afin Arya Pratama, ada juga Fatur Rahman Hidayatullah, ada Teddy Prasmawan, ada Aldi Septian Yunus, ada Randy Suryana, ada Asmaul Ajis, ada Nicholas Rizaldi. Oke. Kali ini kami akan memperkenalkan aplikasi gudang akuatik, solusi digital untuk pengelolaan gudang produk akuatik yang modern dan efisien. Di sini yang Anda lihat di layar ada tampilan login aplikasi kami, interface yang bersih dan user friendly dengan branding yang kuat menggunakan tema akuatik dengan logo spiral air yang melambangkan dinamisme dan kelancaran alur kerja. Oke, bisa dilihat dari tampilan. Kita menggunakan tombol button untuk bagian close aplikasi dan login. Untuk bagian username menggunakan fitur text fokus agar terlihat perbedaan. Dan untuk password menggunakan Gpassword agar teks berubah menjadi tanda bintang tanpa mengganggu huruf aslinya. Lalu database yang digunakan yaitu MySQL dengan table user berisi kolom ID nama, password, dan level. Lalu setelah login akan muncul tampilan UI desktop untuk aplikasi ini. Di sini kita fokus menggunakan Gpanel agar tidak banyak pop-up di setiap menunya. Kita lihat di sini setelah login akan muncul ID nama dan level sesuai akun yang kita gunakan. Lalu juga ada menu-menu dengan 3 menu utama yaitu master, transaksi, dan report. Isi menu utama master, kita lihat ada barang, supplier, toko, dan mobil. Oke, lalu berikutnya menu utama transaksi, ada barang masuk, barang keluar, dan stok barang utama. Berikutnya yang terakhir yang paling penting ada juga menu report yang berisi tentang report barang masuk dan report barang keluar. Di sini kita akan bahas satu-satu menunya, bisa dilanjut oleh Nicholas Rizaldi. Oke. Baik, kita sekarang akan masuk ke menu master barang. Di sini terlihat ada 3 button, yaitu button tambah, ubah, dan hapus. Button ini digunakan juga untuk mengisi data barang dan lain-lain. Button-button ini kalau diklik itu akan memunculkan pop-up yang akan digunakan untuk CRUD. Di sini juga akan ditampilkan hasil barang yang sudah terdaftar di tabel yang sudah disediakan. Kita akan coba menggunakan button-button ini. Yang pertama adalah button tambah. Ketika diklik akan muncul pop-up tambah barang yang berisi form ID barang, nama barang, dan jenis barang. Setelah disimpan, data tersebut akan muncul di tabel. Lalu yang berikutnya button ubah. Kita sebelum mencet button ubah ini harus milih dulu data tadi. Nanti akan muncul pop-up ubah barang yang akan digunakan untuk mengedit nama barang dan jenis barang. Untuk ID barang di sini tidak bisa diubah. Lalu setelah diubah, data akan terupdate otomatis di tabel tersebut. Yang terakhir adalah button hapus. Sama seperti tadi, kita harus milih dulu data yang akan dihapus. Lalu akan muncul pop-up hapus barang yang akan memberikan informasi bahwa data akan benar-benar terhapus.
Setelah data terhapus, data tersebut hilang dari tabel tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Teddy. Nah, kita masuk ke menu Master Supplier. Di sini terlihat ada button tambah, ubah, dan hapus yang digunakan untuk mengedit isi data supplier. Button-button tersebut setelah diklik akan memunculkan pop-up yang akan digunakan untuk CRUD. Di sini juga akan ditampilkan hasil supplier yang sudah terdaftar di tabel yang sudah disediakan. Kita akan mencoba untuk menggunakan semua buttonnya. Yang pertama, button tambah. Nah, akan muncul pop-up tambah supplier yang berisi form ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon supplier. Setelah disimpan, data tersebut akan muncul di tabel. Lalu berikutnya, ubah. Kita diwajibkan untuk memilih supplier terlebih dahulu, lalu akan muncul pop-up ubah supplier yang akan digunakan untuk mengedit nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon. Untuk ID tidak bisa diganti. Lalu setelah diubah, data akan terupdate otomatis di tabel tersebut. Yang terakhir, button hapus. Kita diwajibkan untuk memilih supplier terlebih dahulu, lalu akan muncul pop-up hapus supplier yang akan informasinya bahwa data akan benar-benar terhapus. Setelah data terhapus, tidak akan muncul data di tabel itu. Berikutnya dilanjut, Aziz. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke menu Master. Di sini terlihat ada button tambah, ubah, dan hapus yang digunakan untuk mengedit isi data toko. Button-button tersebut setelah diklik akan memunculkan pop-up yang akan digunakan untuk CRUD. Di sini juga akan ditampilkan hasil toko yang sudah terdaftar di tabel yang sudah disediakan. Kita akan mencoba untuk menggunakan semua buttonnya. Yang pertama, button tambah akan muncul pop-up tambah toko yang berisi from ID toko, nama toko, alamat, dan nomor telepon toko. Setelah disimpan, data tersebut akan muncul di tabel. Yang berikutnya, ubah. Kita diwajibkan untuk memilih toko terlebih dahulu. Lalu akan muncul pop-up ubah toko yang akan digunakan untuk mengedit nama toko, alamat toko, dan nomor telepon. Untuk ID tidak bisa diganti. Setelah diubah, data akan terupdate otomatis di tabel tersebut. Yang terakhir, button hapus. Kita diwajibkan untuk memilih toko terlebih dahulu. Lalu akan muncul pop-up hapus toko yang akan informasi bahwa data akan benar-benar terhapus setelah data terhapus. Tidak akan muncul data di tabel itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan sama Randy Suryani. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke menu master mobil. Di sini terlihat ada button tambah, ubah, dan hapus yang digunakan untuk mengedit isi data mobil. Button-button tersebut setelah diklik akan muncul pop-up yang akan digunakan untuk CRUD. Di sini juga akan ada tampilan hasil mobil yang sudah terdaftar di tabel yang sudah disediakan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan semua button-buttonnya. Yang pertama, button tambah. Button tambah akan muncul pop-up tambah mobil yang berisi from mobil, plat mobil, nama driver, dan jenis mobil. Setelah disimpan, data tersebut akan muncul di tabel. Nah, lalu yang berikutnya, button ubah.
kita diwajibkan untuk memilih mobil terlebih dahulu, lalu akan muncul pop-up ubah mobil yang akan digunakan untuk mengedit nama mobil, alamat mobil, dan jenis. Untuk ID di sini tidak bisa diganti. Lalu, setelah diubah, data akan terupdate otomatis di tabel tersebut. Lalu yang terakhir, button hapus. Kita diwajibkan untuk memilih mobil terlebih dahulu, lalu akan muncul pop-up hapus mobil yang akan informasi bahwa data akan benar-benar terhapus. Setelah data terhapus, tidak akan muncul data di tabel tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Aldi Septian. Oke, lalu sekarang kita akan masuk ke menu transaksi, yaitu barang masuk. Di sini kita menggunakan label untuk otomatis mengisi ID staff, nama staff sesuai dengan akun yang digunakan untuk login, dan transaksi secara random tetapi tidak menduplikat data. Lalu di sini juga ada 4 button yang akan digunakan, yaitu 3 untuk CRUD barang dan 1 untuk menyimpan hasil transaksi ke dalam database. Pertama-tama kita perlu mengisi nomor faktur, lalu selanjutnya kita pilih ID supplier dan akan otomatis mengisi namanya. Kemudian kita masuk ID mobil dan akan otomatis mengisi nama drivernya. Selanjutnya kita tambah barang yang akan kita transaksikan. Pertama kita pilih barang, namanya akan otomatis masuk. Kedua kita masukkan jumlahnya. Lalu kita simpan. Setelah disimpan, data akan masuk ke dalam tabel ini sebelum untuk dimulai transaksinya. Setelah dirasa formnya sudah bagus, kita lanjut ke button simpan untuk menyimpan proses transaksi ke dalam database. Transaksi berhasil dan otomatis akan terhapus. Selanjutnya kita masuk ke barang keluar. Sama seperti barang masuk, ID staff, nama staff akan mengikuti akun yang sudah diloginkan ke dalam aplikasi, lalu ID transaksi juga otomatis generate tanpa duplikat data. Pertama-tama kita masukkan nomor fakturnya, kemudian kita pilih ID toko, dan lalu kita pilih ID mobil. Selanjutnya kita tambah barang yang akan dikeluarkan, kita pilih barang, terus lalu jumlahnya. Simpan, data ada di table, lalu kita lanjut ke proses simpannya ke dalam database. Transaksi berhasil disimpan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatur untuk stok utama. Bisa 10 menit kurang ya? Ih, Fatur mana? Mungkin bisa dilanjut Fatur Rohman untuk stok utama barang. Lalu sekarang kita masuk ke menu transaksi, yaitu stok barang. Di sini kita menggunakan label untuk otomatis mengisi ID staff, nama staff, sesuai dengan akun yang digunakan untuk login. Lalu di sini juga ada 2 button yang akan digunakan untuk ubah jumlah barang dan 1 untuk print stok barang. Button pertama yaitu ubah, kita diwajibkan untuk memilih salah satu barang terlebih dahulu.
Lalu akan muncul pop-up ubah barang yang akan digunakan untuk mengedit jumlah barang. Lalu yang terakhir button print yang digunakan untuk report data existing yang ada di dalam gudang. Selanjutnya akan masuk ke menu report. Yang pertama yaitu report barang masuk. Di sini terlihat ada tabel yang digunakan untuk menampung proses transaksi barang masuk yang sudah dilakukan. Di sini juga ada button print yang akan digunakan untuk report data transaksi masuk yang ada dalam gudang. Berikut untuk bentuk print out reportnya. Ini print out reportnya. Selanjutnya ke menu report yang terakhir yaitu report barang keluar. Di sini terlihat ada tabel yang digunakan untuk menampung proses transaksi barang keluar yang sudah dilakukan. Di sini juga ada button print yang akan digunakan untuk report data transaksi keluar yang ada dalam gudang. Berikut untuk bentuk print out reportnya. Ya, ini tampilan print out reportnya.